gampang. Itu pasti orang yang pandai. Ya. Nah, sekarang mengenai jadi apa itu juga sukses. Sukses itu sangat relatif. Seperti saya dipuji-puji tadi, saya itu selalu istighfar itu dosa. Karena di dalam agama diajarkan ujub itu sombong ya, bahwa dirinya paling paling super ya, orang lain itu bodoh. Itu dosa. Yang kedua ria itu lewat penampilan ya, penampilan. Saya bawa mobil Aston Martin ya, terus sambil jalan sambil lihat orang itu lihat saya enggak ya, itu ria ya, itu merusak ibadah kita ya. Yang ketiga adalah syubhat, jadi pendengaran. Jadi saya lihat media, saya mau kemana-mana supaya orang itu dengar, supaya saya itu hebat gitu, itu juga dosa. Nah ini para politikus kita itu banyak dosa sebenarnya ya. Nah ini saya mau pertama lagi untuk mengingat diri saya sendiri. Di dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali ya, diberi kesempatan untuk sharing pengetahuan. Termasuk judulnya pun saya nggak protes sama Bulia tuh tante bandel sebenarnya juga ya nggak apa-apa. Saya ngalah, saya bagian diatur jadi ya sak dermo ngalah. Tadi sebelum mulai saya mengingatkan bahwa cari informasi itu sangat mudah sekali. Lewat seminar begini ini, lewat media cetak, lewat media elektronik mudah sekali. Ya. Sehingga kadang-kadang kita tuh overdosis. Banyak sekali kita tahu, ya. Tapi satu pun nggak ada yang kita kuasai untuk berbagi diri kita, ya. Kemampuan kita tidak berkembang. Nah ini itu cocoknya jadi wartawan. Jadi dia cerita apa aja itu bisa. Dia kelihatan pinter ya. Dia tuh sengaja nyari berita yang terbaru, ya, untuk cerita di dalam perkumpulan. Nah ini juga tersesat juga dia. Itu apa namanya ya seperti yang saat ini ya coba ya. Bapak-bapak sekarang ini ada yang anggota DPR nggak ya? Ada apa nggak masalah? Saya juga rakyatnya ya, saya rakyat dan dia wakil saya. Itu sebelum jadi DPR, kalau jadi anggota DPR dia tuh punya titel panjang sekali. Namanya pendek. Profesor, doktor, gitu. Ini dia itu yang dicari adalah titelnya. Nah ini kebiasaan orang Indonesia. Ini karena apa? Bekas jajahan Belanda, feodal, ya. Supaya dirinya itu keangkat, ya. Di titel ini banyak sekali, ya. Jadi dia itu bukan cari ilmu, dia cari titel. Ya. Nah orang ini yang akan menguasai masa lalu. Kalau ketemu dicerita, waktu saya dulu sekolah di sana itu ya, waktu saya masa lalu diomongin. Nah, siapa yang menguasai masa depan? Orang yang senang belajar, ya. Orang yang senang belajar. Masuk bapak-bapak saya datang ke sini itu untuk cari informasi, bukan belajar. Dan saya juga mau ngajari, saya mau sharing informasi. Jadi yang saya sampaikan tadi, ini sengaja tadi saya sampaikan di depan supaya saya itu nggak berbuat dosa. Ya, saya tulus, ya, saya sampaikan sebenarnya itu rahasia pribadi saya. Tapi kalau nggak saya sampaikan, nanti tidak ada rohnya informasi tadi. Jadi apa-apa yang saya lakukan dari dulu, sekarang, dan nanti yang akan datang. Tadi sebelum mulai saya dapat ilmu baru dari Pak Ajis. Mabibu ya. Mau bisa boleh Mabibu. Mau bisa boleh. Jadi ada kemauan, dia bisa, tapi nggak boleh. Ya Pak ya. Sama gini, saya ada kemauan kawin lagi Bapak gitu ya. Ya. Bisa, karena saya punya uang, ya, punya rumah 3, Bapak gitu ya. Tapi istri nggak boleh. Enggak terjadi ya, nggak terjadi. Kawin juga. Itu Ateng Fikri. Belum boleh cocok Ustaz. Orang laki
laki itu gini, orang laki itu kan ada mau dan mampu, ya. Orang laki itu mau segala cuaca, segala suasana itu mau, tapi belum tentu mampu, ya enggak. Tapi kalau perempuan, ya belum tentu mau, tapi dia tuh mampu. Bener ya, Pak? Ya, bener ya. Dia berpengalaman, langsung ketangkap gitu ya. Jadi kalau perempuan itu ya dia selalu mampu, belum tentu mau. Tapi kalau laki itu mau, belum tentu mampu. Ini saya mulai itu supaya bapak-bapak sekalian biar rileks ya. Ini terus terang yang bikin bukan saya. Ini sekretaris saya kurang ajar. Dia itu bukan orang Surabaya. Dia tambahi ya apa rek misalnya, ya apa cepet sugih rek. Bukan. Jadi kita jangan lihat saya mau pengen kaya jangan. Jadi punya macam-macam itu adalah akibat karena kita punya kemampuan, ya. Tapi kalau kita pengen sugih, caranya macam-macam nanti. Telikung sana, telikung sini, yang penting sugih. Habis itu nggak barokah ya, sekarang diambil lagi sama yang kuasa gitu ya. Bisa sebutkan success principles. Jadi perbedaan itu yang baru terbeda. Coba bapak-bapak sekarang harus introspeksi di sini. Si putra, siapapun itu sih ada yang beda aja, ada yang punya kemampuan khusus. Kenapa dia bisa begitu? Ya. Kok saya biasa-biasa aja ya gitu ya. Ya karena memang dia bukan sesuatu yang bikin beda. Contoh, mama kerja aja. Ini yang untuk melatih diri saya dari dulu waktu saya bangun di PP. Ya. Saya sampai ke kantor, kadang-kadang kecepatan jam 7, paling telat setengah 8. Saya udah di kantor. Ini ada orang PP. Jadi absen itu saya hilangkan, nggak perlu absen. Tapi kalau saya pagi datang duluan, yang lain saya mau pagi. Kalau saya nggak ada kan sungkan. Nah ini penting, ini hal kecil ya. Itu ya yang kita itu beda. Tapi kalau jam 8, terus datangnya setengah 9, jam 9, itu spirit, semangat udah nggak ada, energi udah nggak ada. Padahal bagian dari sukses adalah salah satunya adalah energi, semangat. Nah, jadi jangan sampai jadi batalion 805, ya, tahu nggak ya? Jam 8 masuk, seharian nggak berbuat apa-apa, jam 5 pulang. Ini jangan sampai kita tuh masuk di situ. Jadi umur kita tuh nggak barokah, ya, nggak ada isinya, ya. Itu hanya nurut hidup, di sana nurut hidup ini tidak ada peran, nggak ada peran. Ini hal-hal yang kita beda. Cak Naryo ini kalau saya interview sejam itu ya mungkin saya baru tahu, oh ternyata Pak Naryo itu punya kelebihan yang luar biasa. Rina Ghazali aja nurut sama dia. Dia biarpun share-nya hanya kecil tapi nurut dengan Ghazali itu lebih banyak dia, ya Pak. Yang Ghazali itu kan kompetensinya dia sebagai dokter ya, sebagai dokter. Tapi dia praktisi. Jadi Ghazali itu brain memorinya itu brain memorinya itu pas sekali. Tapi kalau Pak Naryo ini muscle memorinya pas sekali. Jadi prakteknya luar biasa. Dia nggak bisa praktek, jadi bohongnya aja dia. Itu jagonya Pak Naryo. Itu seorang entrepreneurship, bagaimana menggunakan energi Ghazali. Saya lihat jago juga Pak Naryo. Ini hal-hal apa yang harus kita bangun di dalam diri kita supaya itu beda. Bapak Ibu sekalian ya, saya itu terus terang tadi ya, saya lihat Pak Aziz datang, Pak Naryo datang. Bayangan saya itu mahasiswa yang pengen jadi entrepreneur gitu ya. Ternyata para dedengkot pengusaha gitu ya, saya setengah agak minder tadi. Tapi nggak apa-apa, dan lanjut di dapur juru bicara ya. Saya kuatkan hati saya gitu ya, untuk
bicara di sini untuk sharing informasi. Ini Bapak-Bapak sekalian, ini sebagai ilustrasi ya. Ternyata manusia kalau waktunya itu diisi dengan hal-hal yang positif, ya, itu luar biasa. Ini sambil contoh yang paling muda ya, umur 34 tahun ya, Mac. Itu dia punya gaji itu 17,6 juta dolar setahun, ya. Kira-kira kan sabulkan cuma gampang aja ya, 180 miliar, ya. Kira-kira sebulan berapa itu? Satu bulan 1,5 miliar, benar ya? 15 miliar, ya. Jadi sehari itu 500 juta, ya. Kalau PU gajinya berapa Bu ya PU ya? 100 US dollar. 100 US dollar. Coba, itu artinya apa? Kemampuan dia, ya, untuk melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, ya, membangun organisasi, ya, kreativitas, ya, sehingga perusahaan itu mampu menggaji dia sebesar itu. Coba, ini pesan moralnya dalam sebenarnya. Itu seorang manusia, ya, sama kita, ya, lahir, ya, terus yang satu diisi dengan aktivitas, rajin ngamati orang, dianalisa, ditiru, gitu ya. Karena di sini tuh orang itu ada 3 tipe, ya. 4 tipe. Ya. Pertama itu literal, ya. Jadi dapat informasi masuk telinga kiri, mendal, ya. Boro-boro masuk keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Itu orang yang golongan literal. Yang kedua aktif. Dia dapat informasi, dia pahami, ya, dia tahu, ya, habis itu diam. Nah ini Bapak-bapak sekalian ya, ini mumpung ada yang ngomong soal informasi, kalau ada hal yang menarik dicatat, diamkan, direnung-renung. Kok saya belum lakukan, nanti saya akan lakukan, saya ubah diri kita. Itu tingkat kreatif namanya. Jadi dia dapat informasi, dia pahami, kok saya belum lakukan, ya saya lakukan. Nah, namanya orang pengalaman itu tidak harus mengalami diri sendiri. Kita harus aktif melihat seseorang, gimana seorang ini berhasil, kenapa orang itu gagal, ya. Kita nggak harus mengalami sendiri. Itu kita analisa, kita pakai untuk diri kita sendiri. Coba, kalau sehari kita dapat suatu hal yang baru, 2 aja untuk merubah diri kita, ini kita bangun keseharian, ya. Itu namanya orang yang akan dia akan membuat perbedaan pada orang lain. Ini kira-kira ilustrasinya, ya. Kita sebagai manusia makhluknya Allah, otak itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita ngisi aktivitas itu. Nah, ini saya kasih gambaran kunci, ya. Ini ada kunci ini kalau nggak cocok, ya, itu tadi ma bibu, ya, sebenarnya ma saja mau bisa tapi nggak boleh, itu nggak jalan. Ini sudah gitu. Jadi kalau nanti ada berapa hal, yaitu ini ada 5, ya, 5 itu yang harus kita bangun. Jadi kita ya sebagai dreamer aja itu juga, ya, mimpi aja gitu, ya. Nanti dia itu senang tidur, ya. Jadi sebenarnya mimpi aja senang tidur, ya. Itu juga tidak bisa berhasil. Terus target, fokus, optimis, ya. Terus ambil action, terus great networking. Ini kira-kira kunci daripada sukses. Kurang daripada 1 ini itu tidak bisa. Kalau di dalam kehidupan ini nggak apa-apa, saya selang-seling untuk penghayatan, ya. Seperti tadi ada Mabibu, ya. Ada lagi juga ada kadang-kadang ini kan semua sudah akhir balik, sudah berkeluarga lagi, ya. Kadang-kadang kita dinasihati mawadah, warahmah,
sakinah, ya. Mawaddah itu begini, itu ketertarikan antara beda jenis, ya. Terus warohmah itu saling memberi, sayang yang memberi dan bisa menerima, ya. Terus sakinah itu tentram, itu bisa tentram kalau tadi bisa saling memberi dan menerima, terus kita saling tertarik apa enggak. Coba kalau kita punya istri, ya, nggak pernah mandi, coba kira-kira Pak Naryo gimana coba? Kira-kira gimana coba? Ini saya selingi ceritanya supaya nggak bosan, ya. Ini ada cerita, ini betulan. Ya gara-gara tadi, jadi mawadahnya kurang. Itu menjelang Lebaran, istrinya itu diperes sama pembantunya. Bu, saya akan kembali ke sini nanti habis Lebaran, tapi saya minta dilipatkan 20 kali gajinya. Gila kamu, nggak usah balik, nggak apa-apa. Gitu. Tapi ibunya curiga, kenapa dia kok pede banget gitu, ya? Emang kenapa kamu gitu? Katanya bapak, kalau nyapu itu saya lebih bersih daripada ibu. Bapak bilang gitu. Oh iya, kalau masak itu ya saya lebih enak daripada ibu. Karena gitu. Oh, kurang ajar suami saya, ya. Kalau diranjang, ya, saya tuh lebih hebat daripada ibu. Kata bapak, ya, bukan. Kata tetangga sebelah. Ya. Oh iya, diam. Tak naikkan 50 kali. Nah, ini akibat tidak mawaddah. Ini juga bagaimana siklus tadi kayak mabibu tadi itu harus kita tekan. Ada lagi juga untuk ketentraman dalam keluarga, dalam keseharian itu ada survei begini. Jadi kita itu harus punya gini, having a good family life. Ya, tadi ya, kita tuh harus bangun keluarga yang baik. Itu harus. Yang kedua, having a good job, ya, harus punya aktivitas, ya, punya pekerjaan, ya, supaya sakinah, ya. Yang ketiga adalah having a good community. Coba, seandainya kita tuh bergaul sama Nasaruddin gitu, ya, kira-kira coba rumah tangga kita juga ikut bubar, ya, kerjaan kita suka marit, ya. Bukan Nasaruddin, ya, Nasaruddin. Ini ada Nasaruddin. Having a good friend, ya, itu penting. Nah, tiga ini juga harus kita bangun. Ini banyak, ini ilmu di luar ini, tapi itu termasuk yang membuat kita itu barokah. Ini saya minum sendiri, ya, saya lagi perang sehat, jadi kalau nggak minum free dreamer. Siapa sih yang jadi dreamer itu? Kita lihat di dunia ini kira-kira coba. Ini sengaja sambil contoh orang asing, ya. Karena saya ngambil contoh orang Indonesia itu takut. Sekarang lagi kita uji-uji, besok jatuh. Ya. Karena apa? Maaf, ini contoh, ya, perusahaan bakri, ya. Dua kebanggaan kita itu berbumi besar, gitu, ya. Dia jatuh, rusak sekarang ini. Tinggal menunggu waktu aja. Ya. Sekarang itu dia lagi garage sale, semua dijual untuk memenuhi kewajiban dia, ya. Karena apa? Culture yang baik, nilai-nilai yang baik tidak dibangun di dalam perusahaan dia. Jadi dari atas, tengah, bawah itu agak kisut. Jadi yang masuk sana itu orang banyak orang opportunity. Nah, itu ini great dreamer. Jadi kalau kita tuh mimpi aja nggak berani, ya susah. Ini saya cerita soal mimpi. Mimpi pun nggak ada ilmu, ya. Mimpi itu ada ilmu. Jadi jangan mimpi. Mimpi itu ada ilmunya.
waktu saya kecil ya, itu lihat saya punya adik bapak itu dosen Gajah Mada, insur sipil ya, dia disekolahkan di Amerika ambil S3. Waktu pulang tuh bawa mobil mewah, waktu itu masih masuk bisa ya, bisa. Terus itu dari kelebihan uang saku katanya, itu beli mobil mewah. Terus dia pulang ke Cepu bawa mobil mewah, satu heran, hebat banget ya gitu. Itu siapa? Insinyur sipil. Jadi saya waktu kecil tuh mimpinya pengen jadi insinyur sipil gitu ya. Jadi mimpi itu dibatasi oleh referensi pada saat kita itu mimpi. Jadi salah satu referensi saya ya itu aja. Terus pada saat saya jadi keterima di insinyur sipil, itu kan harus saya masuk IPA dulu ya. Jenjangnya masuk IPA dulu, saya harus sekolah pinter, terus saya masuk IPA terus jadi diterima di ITS. Nah, di ITS kerja praktek. Itu lihat orang-orang sipil itu ya, yang di kerja di wah mobil mewah-mewah, ya mewah-mewah. Apalagi yang kontraktor itu ya, keluar masuk naik klub, wow. Tapi itu bukan cita-cita saya. itu luar biasa, wah kok banyak sekali gitu ya, nggak ada serinya waktu saya lihat. Terus saya pikir, wah saya kalau lulus dari sipil saya pengen kerja di PP, pengen kerja di kontraktor. Itu mimpi. Kenapa? Referensi saya ya sebatas itu, Jadi kalau kita mimpi waktu saya kecil, saya pengen jadi apa, itu kan jauh, itu susah untuk diurut, susah. Jadi mimpi tapi masih susah dicapai, tapi masih achievable. Terus pada saat saya di PP, saya banyak mempelajari biografi orang yang terkenal untuk memotivasi diri saya. Jangan sampai saya tuh kehilangan energi, jangan sampai saya tuh kehilangan semangat di dalam hidup. Orang kalau udah nggak punya semangat, udah nggak punya gairah, ya, itu lebih baik mati aja, gitu ya. Itu betul. Coba, nah ini lawannya adalah orang pengeluh, jadi pecundang, loser. Coba, kita punya teman, kalau kita mengeluh, saya ini perut saya mules, itu udah gak enak ya. Ini baik kalau reuni orang tua-tua, ya, itu kalau ngomong isinya itu parah-parahan penyakit. Lain kali kalau ada reuni yang tua-tuaan itu sampai 6 bulan. Coba, itu coba, itu sudah nggak baik, itu nggak baik. Jadi kan punya semangat sepanjang hayat di kandung badan, saya nggak ada istilah pensiun. Ya, saya punya teman Korea, itu dia bekas menteri apa gitu di sana ya. Dia begitu periodenya dia habis, dia tuh nggak punya kerjaan. Dia setiap pagi itu keluar rumah, itu naik bis keliling aja gitu ya, keliling. Dia pulang jam 3, dia lelah, ya. Itu dia lakukan supaya dia sehat. Baru dia sebelum nyari pekerjaan, dapat pekerjaan. Gitu. Jadi sepanjang hayat kandung badan, ya, jangan sampai kita tuh udah istilah pensiun. Wah, saya nanti begitu umur 55 saya mau pensiun. Saya ninggali istri, ya. Saya ninggali istri, saya mau ngeramut keluarga gitu ya. Jadi biasanya di rumah nggak ada, tiba-tiba pensiun di rumah, ya. Itu istri itu sebel sebenarnya. Ya. Bangun jam 10, sarungan, kelumbruk gitu ya. Pindah di sofa tidur, teriak, "Enggak kopi," gitu ya, kopi kok pahit ya. Dari dulu kopi ya pahit, gitu ya. Semua serba salah. Ya. Ini sebenarnya mendekati malah nggak tentrem, ya. Coba. Kalau saya di pensiun, saya mau ngerawat keluarga, saya banyak melihat keluarga, saya banyak tinggal di keluarga kemarin. Jangan sampai ada salah sebut, saya mau nebus dosa, lah itu nggak boleh. Apapun dosa kita harus dirahasiakan ya Pak ya. Kalau bohong nggak boleh berkedip gitu. Memang itu jadi sampai mana tadi ya? Ini soal mimpi tadi ya, mimpi. Saya begitu sudah masuk di saya diterima di Utama Karya, di Pertamina, di PP.
Di Pertamina diterima taruh di Pelaju waktu itu. Waduh, saya itu orang Cepu di Pelaju, kalau lebaran jauh gitu ya. Saya pertimbangannya sederhana aja, saya nggak terima. Terus di Utama Karya ditaruh di Bali. Di Bali lagi ya. Di Bali nanti malah tiap hari rekreasi ya. Malah nggak belajar lagi ya. Saya milih PP, kan nggak tahu PP itu apa ya, kontraktor BUMN gitu aja. Saya milih PP karena ditaruh di Jakarta. Saya butuhnya adalah belajar. Setelah saya bekerja di PP ya, ini mimpi lagi. Saya lihat Ciputra ya, dia tuh bekerja di Jaya kok dia bisa usaha gitu ya. Yang penting usaha itu jangan sama dengan yang kita kerja, itu khianat. Orang udah khianat itu nggak barokah ya. Saat enak itu saya yakin Tuhan nggak akan ngasih orang itu kelancaran di dunia maupun di akhirat. Itu nggak barokah hidupnya ya. Nah, saya usaha mulai dari apa yang nggak saya sebutkan ya karena saya malu ya. Salah satunya adalah saya tuan dulu pengusaha itu taksi gelap ya. Karena apa? Saya tuh seneng golf, banyak temen ya. Ada orang yang suka kantornya itu nyewa-nyewakan taksi. Saya modal 20%, beli mobil, saya sewakan, angsuran dari sana ya. Sampai saya tuh punya 40 taksi gelap. Waktu itu saya masih umur berapa ya? Itu tahun 86 ya. Saya tuh udah punya penghasilan sebulan 60 juta. 60 juta ya. Saya putar terus ya. Waktu saya rumah saya itu kecil, kira-kira di Kalimantan Tengah itu 7 kali 15. Tapi mobil saya itu 4. Itu dibatasi, itu yang saya pakai sendiri. Itu rada ngawur, namanya masih muda ya. Pengen mobil ini beli, karena ada uang, ini beli. Itu juga jangan dicontoh, itu nggak baik. Nah, itu saya pengen mimpi jadi pengusaha kayak Ciputra. Tapi saya punya niat selama saya berprestasi di PP ya, usaha saya nggak akan diganggu kecuali saya jadi kontraktor, itu nggak boleh ya. Saya pernah dipanggil dirut, saya dengar kamu punya usaha banyak ya gini-gini. Oh ya, kenapa Pak B, Pak Subianto? Ya nggak apa-apa, tapi apa nggak prestasi saya jelek nggak Pak? Saya bilang gitu. Ya nggak sih gitu ya, jadi nggak bisa apa-apa. Jadi saya mau dipecat siap saat, saya siap ya. Tapi saya profesional. Saya mesti, kalau saya dikasih target 5 ya, untungnya saya bikin 7. Saya kasih waktu selesai 18 bulan, saya bikin 15 bulan. Itu saya selalu bikin begitu. Karena apa? Kalau saya targetnya 18 bulan proyek selesai, untungnya 10% ya, saya laksanakan persis itu biasa. Tapi kalau saya punya niat itu saya bikin untung 15%, saya punya waktu 15 bulan. Itu saya tuh cari stres. Ya, disitu saya cari akal, ini proses membangun kompetensi namanya. Ya. Setiap saya menyelesaikan masalah yang saya bikin, itu saya ada kemampuan yang tambah. Ya. Ini bagaimana membangun kemampuan diri. Enggak. Tapi kalau kita kerja normal biasa ya, saya normal. Menurut Jack Welch ya, kalau kita itu ngelola perusahaan, growth-nya 15%, ya, itu bahaya. Itu normatif, ya. Nggak ada sesuatu yang dibangun yang secara spesial, ya. Itu cenderung akan turun, ya. Jadi dia harus bikin tentuan supaya itu ada lompatan-lompatan. Setiap proses tadi kita tuh dipaksa untuk berpikir. Ini kembali pada mimpi. Ini saya cerita mimpi aja lama, karena mimpinya ini pas minum Neosep ya, tidurnya pulas jadi agak panjang. Setelah jadi pengusaha, saya di karir di BP saya juga alhamdulillah lancar. Ya, tentunya itu ada unsur bejo ya, Tuhan lah. Saya nggak takkan kabur ya. Dilalah itu ada ya. 2 tambah 2 itu 10. 6 itu adalah misteri, itu Tuhan, itu kebarokahan.
Nah, orang biar dapat ini kalau kita itu berjuang untuk berbuat baik. Ya. Ini berbuat baik itu harus kita perjuangkan. Manusia itu penuh dengan kelemahan, Ya. Surga itu pagernya itu banyak. Nggak boleh minum, nggak boleh rokok, nggak boleh madon, nggak boleh apa, nggak boleh macam-macam nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita sudah itu dengan sabar ya, wasta ini bisa beri basol. Nah, ini mulai dalil Ustaz. Minta tolong padaku dengan sabar dan sholat. Sholat yang bagaimana, sabar yang bagaimana? Itu kalau saya kupas panjang lagi, mimpinya lupa nanti. Ya, ini ngomong soal mimpi. Dan setelah saya pensiun itu saya bersyukur. Alhamdulillah, ya. Saya dari dulu saya nggak pengen jadi dirut PP, karena saya udah punya usaha. Pak, saya setelah Pak divisi saya nggak mau jadi dirut, biar nggak bisa jadi direksi. Dia bilang nggak boleh, kamu di kader gini, kamu tuh salah satu kader pimpinan di PP. Oke, saya mau 1 periode aja, gitu ya. Ternyata enggak, ini lain lagi, ini periode dirut gitu ya. Waktu saya nggak nyerah lagi, karena saya apa? Saya merasa berhutang budi pada perusahaan. Ya. Saya dapat tugas. Kalau saya egois mikir diri sendiri, itu juga nggak baik, itu juga dosa. Ya. Itu nggak baik. Sehingga akhirnya saya dari diri. Itu pun nggak boleh pensiun, mundur sampai surat kaleng banyak sekali ya kemana-mana. Itu karena orang yang jadi pengganti saya ya. Sampai ada orang ngomong, itu Pak Muzani mau pensiun terserah dia katanya gitu. Benar. Itu kan nggak enak ngomong-ngomong gitu ya, nggak enak. Dipikir saya senang ya. Begitu pensiun saya tuh bersyukur luar biasa. Karena apa? Saya tuh utang saya udah banyak di perusahaan saya. Kalau sampai ninggalin masalah pada keluarga saya ya, saya bagaimana gitu ya. Jadi saya tanya ngurus cuma 1 minggu udah berkembang. Tapi begitu saya pensiun 2 hampir 2 tahun ini, perusahaan saya berubah total. Kira-kira 5-10 kali lipat pertumbuhannya. 9% ya, lipat. Nah ini mimpi saya sekarang. Ini saat kita bukan pamer ya, bukan sekali lagi saya istighfar, saya tidak pamer. Supaya saya nyatakan ya, supaya ada rohnya, nggak sekedar teori. Bapak-bapak ambil apa-apa yang bisa menginspirasi bapak-bapak sekalian di dalam mengelola organisasi, mengelola perusahaan. Saya kira kan begini ya, siapapun yang bikin perusahaan, sama bikin perusahaan lah, titik, nggak mungkin Pak gitu aja. Dengan modal 17 juta kita bisa bikin perusahaan. Kalau perlu komisaris utama saya, dirut saya, direktur utama saya, itu bisa juga. Itu kasih perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu udah sah, ya, itu bikin perusahaan. Tapi kalau kita saya mau bikin perusahaan yang besar, gitu ya, mesti kan begitu ya. Saya kan siapapun begitu ya, Pak Ajis ya, Pak Narya ya, nggak mungkin tahu nggak, saya mau bikin perusahaan, titik, bisa ada komanya, perusahaan yang besar. Udah berapa lama Pak? Sampai jeblos. Ya kalau perlu sampai Isya. Apa perlu tak selingi jok lagi? Pak Naret masuk gudangnya jok. Karena dia tuh gerak-gerak itu tidak lucu. Ini saya ingin menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia. Saya pernah ngaji seminggu itu 2 kali, tapi sering blong ya. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali ya. Tapi saya nambah privat juga, itu ngaji di dalam kayak majelis taklim gitu ya. Itu yang saya kaji adalah Quran dan hadis. Quran dan hadis kita artikan gitu ya, supaya kita itu tidak, ibadah itu tidak hanya sekedar dengar sana dengar sini terus dipakai ibadah ya, itu lemah. Jadi kalau kita doa itu nggak yakin. Nah, itu pas di situ pas hadis begini,
sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang senang menumpuk-numpuk harta. Itu sejelek-jelek manusia. Kira-kira bapak-bapak ada yang jelek nggak ya? Kira-kira punya pikiran ganti ya nggak? Itu salah. Jadi waktu itu saya masih berpikir begitu. Saya tahun ini aset saya sekian, salah ini jadi sekian. Jadi saya tuh ngomongnya tuh harta. Wah, saya punya ini. Itu saya ditegur. Itu menurut saya itu misteri. Saya malah bahas itu, saya waktu ngaji itu saya merasa ditegur. Sehingga saya harus sampai niat saya. Dan itu adalah sebaik-baik manusia, ya, itu berguna kepada sesama. Nah di sini kalau perusahaan itu nggak besar, ya, berarti saya itu hanya maunya banyak orang. Sekarang karena saya mungkin hampir 1000-an. Kira-kira nanti di dalam program saya 2016an itu setiap tahun itu saya merekrut kira 1000 orang. Setiap tahun. Ya. Terus tahun 2018an itu sudah ada program juga. Itu kira-kira merekrut 1 tahun 2000 orang. Saya tuh sering ngobrol sama Teddy Rahmat, gitu ya. Kan dia bisa belajar sama dia. Itu ngomong, dia mestinya saya belajar sama dia. Itu meledek namanya, gitu ya. Karena maaf ya, ini kan mesti ada Cinanya juga, tapi Cina pun juga manusia juga ada yang baik juga, ada yang nggak baik, ada Cina ada baik, ada yang nggak baik. Rata-rata si toke itu, bukan toke itu ya, itu dia tuh ada peluang dikerjakan untung, ada peluang kerjakan untung dengan segala cara, gitu ya. Kalau saya beda, ya saya adalah organisasi, ya. Ini saya bersyukur saya belajar bekerja di PP. Itu bersyukur saya. Ya, kalau kita baru lulus langsung usaha, itu berat sekali. Ya, pertama kita belum punya pengalaman. Jadi managerial skill kita masih rendah. Ya, networking kita terbatas. Apalagi modal. Ya enggak? Ya. Dan kalau skopnya kecil, itu gampang sekali ada tandingannya. Ya, kompetisinya tuh susah, itu berat. Nah ini saya tahun 2000 nanti ada tahun kenapa terkemuka itu kalau saya runtutkan nanti berupa angka-angka. Ya. Terus di balik itu di sini di dalam perusahaan saya tuh pengen ya memberikan kontribusi positif pada stakeholder, lingkungan, bangsa, dan didukung oleh sumber daya yang profesional, ya, struktur keuangan sehat, ya, efisien, orientasi pada pelanggan, ya, serta bersyukur. Jadi saya pengen semua properti yang ada di tempat saya itu lingkungan itu jadi bagus, customer yang beli itu jadi untung dan baik. Nah, karena kemarin itu saya nggak bisa aktif, itu banyak sekali customer yang kecewa. Itu saya senang. Itu kesempatan saya untuk belajar, untuk memperbaiki bagaimana supaya customer tadi puas. Ya. Dan semua yang saya capai itu karena sana. Jadi bukan karena saya hebat, bukan, karena ridhonya. Itu saya yang sana. Ini salah satu yang saya jalani. Sebelum berangkat kerja, saya itu selalu sholat duha, ya, untuk minta pengampunan dosa-dosa kita supaya habis, ya. Yang kedua, saya sholat hajat. Hari itu sama apa saja saya jadi. Seandainya tercapai itu bukan karena saya, karena bantuan yang Tuhan. Ya. Karena apa? Kalau burung itu bersarang di kepala kita punya kuasa untuk mengambil, kita buang. Ya. Tapi kalau burung terbang di atas kita nggak punya kekuasaan untuk ngatur burung tadi. Artinya apa? Kita tuh nggak ada apa-apanya, semua ada di sana. Nah di sini tadi 2 tambah 2 sama 10. Dengan kebaikan yang kita perjuangkan, saya berharap dapat ridho dan kebarokahannya. Itu misteri. Ini mimpi saya. Kalau tadi saya satukan dalam angka. Tadi kan masih kualitatif, ya. Seandainya perusahaan ini benar-benar saya punya laba 5 triliun, saya kira di Indonesia tidak banyak
yang punya keuntungan 5 triliun. Artinya itu sudah namanya terkemuka. Yang suka-suka saya ya, itu anggap aja itu kan relatif ya. Seperti contoh ya, saya kira-kira 3 tahun yang lalu saya tuh ngadakan pesta kawin emas gitu ya. Itu 30 tahun orang-orang undang emas gitu ya. Itu maksud sih gitu ya. Saya sampai jelasin. Kenapa kok mas? Ya suka-suka saya. Coba kalau saya nuruti aturan yang nggak jelas ya, 50 tahun ulang tahun mas, saya udah pikun, ya nggak? Ya, udah pikun. Istri saya udah pikun. Rame-rame itu yang ada kan paling cucu saya. Ini ada apa ini? Kan gitu tuh bang. Apain yang dirayakan? Ini penting. Tapi saya ada niat ya. Untuk introspeksi selama 30 tahun itu saya evaluasi hubungan keluarga saya itu apa. Terus ke depan mau saya perbaiki bukan bagaimana. Bukan membaiknya cara pensiun gitu ya. Sampai pensiun mendekati istri aja. Oh itu saya itu istri itu sebel gitu lah. Ini sebel. Jadi Bu Luki kalau pensiun jangan di rumah aja. Itu suaminya sebel. Iya, Sama ya. Jadi sekarang saya mimpi saya karena saya banyak referensi ya, punya pengetahuan ini, punya ini mampu mandang ini, mampu ini, mampu ini, saya mimpi. Jadi saat ini 2013 saya punya RKP keuntungan 400 miliar dan 4 hotel saya selesai. Ya. Ini sebenarnya kalau saya ngaku karena saya tuh join sama Alam Sutra ya, sama Bu itu Yulia ya, join ya. Tapi saya lihat karena saya minoritas, saya 35,4%, saya 64,6% ya. Saya nggak cocok sama jiwa saya ya. Akhirnya saya jual timing yang pas, jangan diomongin sama bos saya ya pas saya untung besar. Kalau itu saya masukkan ya, untung saya masukkan di sini, ini gede sekali, lebih dari itu. Nah, bekal ini ya untuk mencapai sana, mimpi ya, ini 40 hotel tanda dulu. Setelah mimpi, lupakan mimpi tadi. Tapi saya nggak sadar udah ada di benak kita. Kita lupakan, terus kita coba fokus siapa diri kita saat ini. Ya, tadi apa sesungguhnya targetnya? Tadi sudah saya sebutkan. Alasannya apa untuk ingin ke sana? Saya ingin jadi perusahaan yang terkemuka. Ya, karena apa? Di situ saya nanti pengen karena saya itu paling nggak itu paling tidak itu ya dalam 2020 paling tidak itu 20 bukan ya Pak. Jadi saya sedang bikin learning center ya, nanti kalau jadi kira-kira ini project manajernya Pak Imam katanya Juni atau Juli selesai ya. Nanti silahkan digunakan teman-teman kalau mau di sana nginep di sana, diisi seminar ya. Terus di situ lagi saya bangun juga lahan pertanian, ada ubi, ada kedelai, ada singkong, ada pisang kepok kuning gitu ya. Ini semua makannya dari situ ya, dari situ. Jadi sehat.